Setelah subuh ada pagi, sebelum malam ada petang. Hadirin yang Allah sayangi, mari kita sambut bersama living legend Doel Sumbang. Masya Allah, tidak hanya lagu hits kalau bulan bisa ngomong, tapi juga ratusan lagu yang sudah beliau lahirkan, dan penghargaan-penghargaannya juga banyak sekali. Di antaranya adalah penghargaan AMI Awards beberapa kali, dan juga meraih penghargaan karya abadi Jawa Barat ya. Masya Allah, legendaris, penyanyi legendaris. Pokoknya di Bandung, di Jawa Barat albumnya kalau Kemat hitung-hitung di Wikipedia. Masya Allah, tepuk tangannya mana dong untuk Kang Doel Sumbang. Sekali lagi tepuk tangan yang gemuruh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari yang lalu saya diundang sama adik saya itu Moji untuk hadir di acara sholawat di Horizon. Niatnya tadi nawaitunya dari rumah tuh menghibur niatnya, tapi ternyata Allah menghendaki yang lain. Saya dikasih sakit gigi udah 3 hari di sebelah ini. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nyut-nyutan luar biasa. Tapi saya tadi bilang sampai ada saya, Ji, kalau saya tidak bisa menghibur hari ini, tolong kalau ada acara lagi undang saya lagi gitu ya. Siap ibu-ibu, siap? Rindu sama suara Kang Doel Sumbang? Masya Allah. Tapi saya tertarik untuk menyampaikan sesuatu. Kalau bicara maknya tubuh pengawasan lagu runtahan tentu wae teh. Tapi jadi tadi saya sempat ngikuti sholawat di belakang, dan ibu-ibu semua udah tahu, kalau ahli pengawasan pasti tahu. Tapi saya tertarik pada sebuah keterangan dari kebetulan saya juga punya beberapa guru ulama, jadi saya pernah tanya sepenting apa sholawat itu gitu ya. Jadi tentu sholawat adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan yang pasti Kang ada bahasa yang ngepop sekali katanya. Kalau kita pernah mendengar JNE, Tiki ya, titipan kilat, sholawat itu seperti itu gitu. Jadi sebuah doa yang dipanjatkan kepada Allah. Kalau tidak ada sholawat, maka teu aya nu ngajajabkeunana. Sholawat itu seperti pengantar doa kita kepada Allah. Itu ya. Satu, dan dua, tolong kalau Kang Doel di mana-mana ingatkan ke orang-orang, karena ada satu hal yang sering dilupakan. Kita sering terpaku pada ketaatan melaksanakan sholat, terpaku kepada ketaatan melaksanakan puasa, melaksanakan sholat sunat malam dan pagi segala macam, tapi kita sering lupa memperlakukan baik sesama gitu ya, karena itu adalah satu hal yang penting. Jadi saya percaya ibu-ibu adalah orang-orang yang bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Dan pengawasan ini benar-benar menjadi sebuah pengawasan yang merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Tidak hanya Ibu abdi teh ya. sumpah hoyong nyanyi, tapi da ieu meuneh nyautan bunuh sabalik kenca sanes ngabohong, mun ngabohong abdi dosa dah gitu. Tidak hanya habluminallahnya saja ya, Kang, tapi ya. juga habluminanas yang harus betul. kita jaga. Masya Allah, Kang Doel. Jadi tadi nama hoyong salah 2 lagu, tapi abdi ngararaoskeun di sabelah teh nyeri pisan. Jeung teu aya di mana sok musikna. Tapi Kang Doel, Kemal ingin mengucapkan terima kasih untuk lagu Duriat Madinah, Kang Doel. Karena di tahun ini Kemal dapat double jackpot, Kang Doel. Selain karena berkat lagu yang Duriat Madinah itu, Kemal selain dapat jodoh juga bisa berangkat ke tanah suci, Kang Doel. Saya sampai nyanyi lagu itu di depan Masjid Nabawi, benar Kang Doel. Ya. Terima kasih sekali. Kalimat terakhir. Nyeri huntu. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Doel, Masya Allah. Jadi kalimat terakhir itu betul apa? Geuning aya ridho Gusti, karena urang jadi jaga ibadah haji. Ya. Lagu itu ditulis persis di halaman Masjid Nabawi. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Dan tidak hanya lagu itu saja Bang Doel ya, tapi juga Kang Doel menciptakan banyak sekali album religi, ini yang banyak orang mungkin. Jadi ada 2 lagu, satu lagu Duriat Madinah itu ditulis di Madinah, satu lagi Bentang Luhureun Ka'bah itu di halaman Masjidil Haram ya. Lagu runtah di payunan susukan bu eta nyeuna. Ada bisa lepatnya.
awas ya. Karena lagu itu ternyata hits kembali ya, Kang Dul. Jadi Alhamdulillah. lagu-lagu yang diciptakan Kang Dul itu selalu abadi, Masya Allah ya. Ibu-ibu. Biasanya lagu yang suka disenandungkan sama ibu-ibu umurnya lebih panjang. Karena ibu-ibu nyisikan, nyanyi, nyusuh, nyanyi, masak, nyanyi. Jadi lagu ibu-ibu nuhun pisan nya. Eta ruas lagu runtah, aduh Gusti Nabi. Kang Dul, kalau boleh tahu lagu apa yang paling berkesan yang itu makin mendekatkan Kang Dul sama Allah dan Nabi Muhammad? Semua lagu saya mendekatkan diri saya kepada Allah. Karena saya pemahamannya begini. Syair lagu itu yang baik buat saya itu adalah facsimile dari Tuhan untuk saya. Doel Sumbang itu tidak pernah mencipta, saya hanya menyusun. Jadi kalau disebut sebagai pencipta lagu, saya suka menolak. Saya tidak pernah menciptakan, Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Tapi saya kemudian menyusun, gitu ya. Itu bedanya itu. Tepuk tangannya untuk Kang Doel Sumbang, Masya Allah. Rendah hati sekali ya. Sama dengan pertanyaan begini, Kang, dari sekian, saya mulai rekaman tahun 80, jadi 43 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah membuat karya sebanyak 121 lagu. 1210 lagu. Kurang lebih sebanyak itu. Dan itu semuanya pemberian dari Tuhan. Jadi saya pikir alasan apa untuk tidak bersyukur. Jadi saya syukuri semuanya. Dan tidak ada karya yang istimewa karena semua karya buat saya adalah anak saya. Jadi saya sayangnya harus sama ke semuanya. Eta pangitanya pemahaman yang agak berbeda dengan beberapa teman-teman seprofesi. Jadi ya itulah, semua karya harus mendekatkan diri bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa upamita ya Allah mau berendah hati kisah saha. Sama dengan saya cerita tadi lagu Runtah sedikit Bu. Lagu Runtah itu diciptakan tahun 94. Jadi berarti sebenarnya 27 tahun yang lalu ya. Saya tidak pernah mempromosikan lagu itu, tidak pernah membawakan, bahkan di panggung pun tidak pernah disenandungkan. Tiba-tiba sosial media membuat lagu itu viral sampai jadi trending YouTube dan lain sebagainya. Karena apa? Itu karena bukti bahwa Allah selalu bekerja buat kita. Gitu loh. Masya Allah. Takbir. Kunaon? Iya, kunaon teu meledak ku Doel Sumbang tahun 8 teu tiasa, tapi ketika Allah menghendaki maka sesuatu akan terjadi. Itu sama persis dengan yang saya dengar dari almarhum ayah saya dulu waktu ada. Kalau Allah menghendaki meja ini menjadi bintang di langit, maka meja ini akan terbang ke langit menjadi bintang dan tidak akan ada gravitasi bumi pun yang bisa menahan dia pergi. Jadi kalau sudah kehendak seperti itu. Nah, begitupun dalam karya. Jadi alhamdulillah Bu, abdi teh geus mah dibere Covid 2 tahun, duit Bu. Hidup jalan terus, wifi pada pamajikan nagorowok dan tuh bisa lalajo drama Korea, ya gitu ya. Kudu jalan terus. Ternyata setelah 2 tahun Allah memberikan karya yang viral dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa makan dari karya yang tidak pernah saya promosikan. Itu alhamdulillah. Jadi harus yakin bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kita dan Tuhan punya 2 sifat yang luar biasa, senang diminta dan senang memberi. Beres urusan daya. Ya kan, tentang keimanan Kang Doel sendiri, bagaimanakah cara mendidik orang tua yang dulu pernah Kang Doel terima sehingga menjadikan Kang Doel hari ini yang bermanfaat dan juga diminati banyak masyarakat Indonesia. Ayah saya terutama yang paling dominan itu karena ibu kan sibuk dengan pekerjaan rumah, tapi kalau ayah sering bicara, satu hal yang ajaran yang melekat sekali di diri saya adalah hidup itu hanya 2 pilihan, kata bapak saya, hitam atau putih, tidak ada abu-abu, halal atau haram, tidak ada subhat. Jadi pilih saya tak rek hideung rek wadas, ulah jadi abu-abu. Mun rek halal-halal, mun rek haram-haram, ulah jadi subhat. Karena subhat itu pun sebenarnya menggiring kita kepada keputusan untuk tidak usah. Gitu. Upamanya saya tidak posisi subhat, sebaiknya jangan saja. Karena sebuah keraguan itu tidak ada yang tidak merugikan, sangat merugikan. Jadi ayah saya itu kebetulan tuannya Kang Moji, gitu, karena ibunya adiknya ayah saya. Jadi tidak banyak hal yang diajarkan oleh bapak ke saya, hanya selalu itu memperlakukan baik semua orang, karena itu persoalan paling penting nanti. Sehebat apapun kamu ngaji, sehebat apapun kamu sholat, sehebat apapun kamu zakat, infak, sedekah, lamun maneh memperlakukan jelema sajen goreng, berarti maneh teh goreng patut. Sebenarnya untuk Kang Doel.
Betul Kang ya. Karena banyak sekali di zaman sekarang ya yang cerdas, yang berpendidikan, yang berpangkat, tapi kembali lagi ya Kang Dul ya, akhlak menjadi nomor satu. Dan makin bangga ya punya maestro Sunda yang kalau ini mah mengglobal lah ya, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Masya Allah. Tepuk tangan dulu saya untuk Kang Dul Sunda. Udah pada kangen ya? Dia setiap musim Pak, semuanya nyautannya Rios. Oke, ayo. Saya tuh kalau disuruh nyanyi, karena itu pekerjaan saya bilang tadi, suara bukan suara saya, Allah, saya kepunyaan Allah semuanya, tapi memang ada saat-saat tertentu di mana kita tidak bisa melakukan itu karena juga pasti Allah berkehendak. Alhamdulillah kalau itu nyautan terus ke dirinya mengajar Allah. Ibu hapunten pisan abdi ayeuna teu tiasa ngahibur, tapi saya bilang dari saji mun aya pangaosan deui dan ada hiburannya, jangan lupa beritahu. Saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Amin. Amin. Ibu lagu-lagu doakan sih ngacak cager abdi ieu. Ibu pun semuanya harap memfollow akun IG beliau Dul Sumbang _official. Ya. Ada nomor kontaknya ya. Jadi pokoknya yang mau eventnya semakin meriah, semakin penuh makna, boleh ya nanti menghubungi dia. Ya, Instagramnya Dul Sumbang Official, Facebooknya Dul Sumbang, TikToknya Dul Sumbang. Nah, kalau ibu-ibu melihat karya-karya Dul Sumbang yang terbaru, semuanya ada di YouTube lagu-lagu terbarunya. YouTube-nya adalah Dul Sumbang asli. Ya, maka di situ ada lagu religi, ada lagu populer biasa. Semua karya saya akan diupload di YouTube karena saya aset ya akhirnya. Nah, kan ada pertanyaan nih banyak sekali dari netizen karena yang juga mewakili Gen Z dan Gen milenial dan juga mungkin putra-putri Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, bagaimanakah cara menjaga konsistensi karya yang terus berkualitas kan? Karena karya akan itu kan selalu menembus batas generasi. Gimana? Karya teh harus dilakukan dengan jujur. Bu, saya di sini berani disaksikan. Saya tuh ketika membuat lagu tidak pernah ingin berpikir punya uang. Hayang kabeli imah, hayang kabeli imah. Enggak. Tidak pernah saya berkarya berkaitan dengan urusan duniawi. Bekerja saja, berkarya saja. Biar karya itu nanti yang akan menjawab apakah itu jadi sesuatu atau tidak gitu. Contoh lagu runtah tadi, tos covid, tos bade bangkrut, lagu runtahna viral, atuh hudang deui, istilah nama gitu. Jadi lakukan semuanya dengan jujur dan setulus-tulusnya. Eta meureun. Masya Allah. Selain ada nilai entertainmentnya juga, Kang Dul selalu menyisipkan message-message mulia ya. Amin, amin, di amin, setiap amin. lagunya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kang Dul Sumbang nih, Masya Allah. Nah Kang, tentang acara ini Gebiar Sholawat yang diadakan oleh MT Anuriah ini bagaimana pendapatnya Kang? Ya itu tadi, kalau saya bilang bagus itu pasti biasa bahasnya, tapi ini seiring dengan usia juga punya da abdi atau sanes budak ngora, jadi ini buat saya acara spesial, acara istimewa, berisi sholawat dan lain-lain, berisi siling-elingan dan lain, siling-elingan yang penting ya, saling mengingatkan. Dan saya berharap ini bergulir terus, makin lama makin banyak. Amin. Dan sekali lagi tadi jangan lupa kalau ada acara lagi, kebetulan saya kosong, undang saya, terkedah mayar Bu gitu. Naon kita hiburan sama-sama, mudah-mudahan. Tapi dinten ieu khusus sakali deui nyunggun di hapunten. Abdi dihapunten. Kita viralkan kembali ya Kang Dul Sumbang, setuju? Gunakan TikTok, Instagram, Facebooknya, kita kembalikan Kang Dul ke pentas yang paling tinggi ya. Amin, demi amin. Kemajuan generasi kita semua dan juga demi belantika musik yang lebih berkualitas lagi nih, Masya Allah. Kang Dul boleh diceritakan nggak project-project yang akan datang nih apa kalau boleh tahu kita bocoran? Belum ada sih, belum ada, tapi saya akan terus berkarya selama Tuhan masih memberi waktu, memberi izin. Tapi cita-cita saya jadi mengkerucut. Dulu kan biasa seperti orang, saya pengen punya ini. Saya orang yang sangat beruntung Bu. Dari satu deret cita-cita saya sejak kecil, tidak ada satupun yang tidak tercapai dan diberi oleh Allah ya. Sekarang jadi cita-citanya mengkerucut, tinggal satu, doakan abdi sing jadi jalmi nu manfaat eta tos gitu. Kalau nggak ada manfaat atau abdi jadi runtah di wae meureunnya gitu. Jadi sekarang saya hanya ingin jadi orang yang bermanfaat. Soal duniawi menjadi soal tahapan keberapa,
saya sudah berkurang jauh kecintaannya terhadap persoalan-persoalan duniawi, meskipun anger butuh ya, meser beas kedah kuartos, tapi acuannya tidak menjadi itu. Saya hanya ingin bermanfaat bagi ibu-ibu, bagi semuanya, dan bagi keluarga saya. Mohon doa itu, mudah-mudahan ibu juga manfaat sadayana. Amin ya robbal alamin. Tentang pengalaman beragama Kang Dul, di momen apakah yang paling berkesan Kang Dul? Mungkin karena kita manusia katanya dikasih life crisis di usia 30 atau 40, atau sekarang di usia Kang Dul di atas 50, bagaimana cara Kang Dul kembali lagi menemukan fitrah yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya dari kecil memang anak yang berbahagia, dan saya tidak pernah, saya orang yang tidak pernah mengalami musibah, Bu. Ahmadnya, ya, karena musibah buat saya bukan sesuatu peristiwa yang menyiksa, tapi musibah bagi saya adalah sebuah pelajaran. Jadi sehingga dalam keadaan apapun saya tetap happy, saya tetap gembira, saya tetap tidak pernah merasa kekurangan apapun, gitu ya. Sama dengan ketika adik saya nanya, mana pernah sangsara teh dina hirup? Encan, saya mah dari kecil nepi ka ayeuna beunghar. Kenapa? Karena dalam kekurangan pun saya merasa tidak kekurangan. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, selalu mengambil. Jadi beunghar we teras abdi mah Bu, gitu tah, contoh gitu. Selalu mengambil hal positif dan juga pembelajaran ya Kang Dul dalam positif. setiap momen kehidupannya. Kang Dul boleh menyampaikan nggak pesan bagi generasi muda dan juga generasi senior? Ada di sini pokoknya bertemu antara generasi muda dan generasi senior. Pesannya Kang Dul? Ya sama aja sih, yang muda yang tua juga. Yang tua merenang orang tos maghrib nyebu sakedap deui isya, sakedap deui poek, tah gitu tah istilahnya. Jadi ada kalimat yang menarik. Lonceng kematian itu dipukul pertama kali pada usia 40 katanya. Terus lonceng kedua kematian dipukul pada usia 50. Lonceng ketiga dipukul pada usia 60. Nah, lonceng terakhirnya duka, Bu. 60 hiji, 62, 63, 64 duka. Jadi marilah kita selalu berprasangka positif thinking, berprasangka baik terhadap Allah, karena prasangka baik terhadap Allah pasti akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Terakhir Kang Dul, boleh Kema kasih tantangan buat Kang Dul? Kalau di depan ada cermin Kang Dul, apa yang ingin Kang Dul katakan untuk Kang Dul yang muda? Iya, untuk Kang Dul sendiri. Saya kalau boleh nggak ada yang dikatakan buat saya yang muda, tapi kalau saya boleh minta, ya Allah boleh nggak saya mulai lagi hidup saya dari nol, biar tidak membuat kesalahan gitu ya, gitu. Paling gitu, aduh menang mah balikan deui, hayang hirup teh moal nyieun kasalahan seumur umur, pengennya seperti itu impiannya, tapi tidak mungkin. Tetapi saya tetap berbesar hati karena Islam ternyata mengajarkan dua hal, Anda tinggal milih, bausul khotimah atau husnul khotimah. Kita punya husnul khotimah, jangan pernah takut celaka selama muntangnya, mun bahasa Sundanya, selama muntang ke Allah mah, duka mun muntang kana selawat atau kana popoean mah, nya, atau selama kita bergantung pada Tuhan, insya Allah Tuhan akan tetap menjaga kita selamanya. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa ya perbincangan kita di talk show spesial Gebiar Salawat bersama Maestro Legend Dul Sumbang. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Gak nyangka Kang Dul ya, banyak sekali inspirasi dan juga nilai-nilai keagamaan yang beliau sampaikan tadi untuk kita semua, dan semoga tidak hanya berhenti di sini ya Kang Dul ya. Semuanya menjadi wasilah bersama-sama untuk kita tidak hanya bahagia di dunia tapi juga di akhirat ya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih juga jamaah semua. Insya Allah setelah ini akan ada. Nuhunnya hatur nuhun Ya, pisan. betul. Sekali ini abdi ulah kirang hapunten. Insya Allah ke sanes waktu surang tepang deui. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Dul Sumbang, living legend kita. Masya Allah. Hatur nuhun Nah kesubuhan. hakuna onu gelis loba nu bangor. Nah hakuna onu bangor loba nu tos sakitu hanya nyautan. Hatur nuhun Kang Dul. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Kang.